nggak sih kita merasa hidup ini kok rasanya sempit, padahal mungkin secara materi cukup? Nah, dalam Islam ada konsep yang luar biasa soal hidup yang lapang, sebuah hidup yang terasa lebih lega, lebih bermakna, dan ternyata salah satu kunci utamanya adalah dengan berbagi. Yuk kita cari tahu sama-sama gimana cara kerjanya. Tapi, nah ini dia yang sering bikin bingung. Ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada juga hadiah. Loh kan sama-sama memberi ya? Terus apa dong bedanya? Tenang, pertanyaan ini wajar banget ya, dan ini justru inti dari apa yang akan kita bedah hari ini. Oke, tujuan kita sekarang simple aja. Kita mau urai benang kusut ini. Kita bakal bongkar satu persatu biar kita paham peran unik dari tiap jenis pemberian. Jadi pas kita melakukannya, kita tahu betul apa makna di baliknya. Ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita pahami dulu dasarnya, esensi dari berbagi itu sendiri. Lalu, kita zoom in ke zakat, yang ini sifatnya wajib. Setelah itu, kita lihat bentuk-bentuk pemberian lain yang sukarela. Nanti kita sandingkan semuanya biar jelas bedanya, dan di akhir, kita akan lihat hikmah besar di balik semuanya. Siap? Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita bangun fondasinya dulu, yaitu apa sih sebetulnya makna di balik kata berbagi itu? Jadi intinya tuh gini, berbagi itu bukan cuma soal transfer uang atau barang. Jauh lebih dalam dari itu. Ini adalah cara kita membangun rasa peduli, mengencangkan tali persaudaraan, dan yang paling penting, menciptakan keseimbangan di masyarakat. Ini adalah landasan buat semua yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, dari konsep berbagi yang umum tadi, sekarang kita masuk ke level yang paling spesifik dan terstruktur. Namanya zakat. Ingat ya, yang satu ini beda. Zakat itu bukan sekedar anjuran, tapi sebuah kewajiban. Terus, zakat itu apa sih? Gampangnya, zakat itu punya aturan main yang jelas. Ada 3 kata kunci. Wajib, ada syaratnya, dan penerimanya pun sudah ditentukan. Syaratnya itu ada yang namanya nisab. Ini kayak batas minimal harta yang kalau udah kita capai, baru deh wajib dizakati. Terus ada juga haul, yaitu hartanya harus dimiliki selama 1 tahun. Jadi nggak sembarangan. Dan ini yang luar biasa. Coba deh kita resapi ayat ini. Zakat itu fungsinya bukan untuk mengurangi harta kita, tapi justru sebaliknya, untuk membersihkan dan menyucikan. Bukan cuma harta kita yang bersih, tapi juga jiwa kita sebagai pemberi. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang kekayaan, kan? Nah, zakat ini ada 2 jenis utama. Ada zakat fitrah, ini bisa kita anggap sebagai zakat untuk diri atau jiwa kita. Satunya lagi adalah zakat mal. Nah, yang ini baru berkaitan langsung dengan harta atau aset yang kita punya. Kita bahas zakat fitrah dulu ya. Ini spesifik banget. Waktunya cuma setahun sekali di bulan Ramadan. Jumlahnya bukan uang, tapi makanan pokok kayak beras. Tujuannya, wah ini yang bikin hati adem. Selain buat menyucikan diri kita, zakat ini juga untuk memastikan semua orang tanpa terkecuali bisa ikut tersenyum dan merayakan hari kemenangan. Kalau untuk zakat mal atau zakat harta, angkanya gampang banget diingat, cuma 2,5%. Ya, 2,5%. Ini adalah persentase yang kita keluarkan dari tabungan, emas, atau hasil bisnis kita yang tentunya sudah memenuhi syarat nisab dan hal tadi. Dan satu lagi yang super penting, zakat itu nggak bisa kita kasih ke sembarang orang loh. Penerimanya itu sudah dikunci, spesifik untuk 8 golongan atau asnaf ini. Ini menunjukkan betapa rapinya sistem zakat. Tujuannya supaya bantuan ini benar-benar tepat sasaran dan sampai ke tangan yang paling membutuhkan. Oke, yang wajib sudah kita bahas tuntas. Sekarang kita pindah gigi nih. Kita bahas bentuk-bentuk pemberian lain yang sifatnya lebih fleksibel dan sukarela. Ada infak, sedekah, dan hadiah. Pertama, infak. Anggap saja infak ini sebagai donasi harta untuk kepentingan bersama di jalan Allah. Beda sama zakat, infak ini nggak ada syarat nisab atau haul. Contoh paling gampangnya, ya saat kita menyumbang untuk pembangunan masjid, sekolah, atau jembatan. Selanjutnya, sedekah. Wah, kalau yang ini konsepnya luas banget dan indah luar biasa. Kunci dari sedekah itu cuma satu, keikhlasan. Dan bentuknya bisa apa saja, nggak harus selalu dalam bentuk uang. Dan ini nih, kerennya sedekah. Cakupannya itu seluas lautan. Memberi makan, sedekah. Membantu orang yang lagi kesulitan, sedekah. Menyingkirkan paku di jalan biar nggak ada yang celaka, itu juga sedekah. Bahkan sesuatu yang paling simpel, sebuah senyuman tulus kepada orang lain itu dihitung sedekah. Artinya apa? Siapapun dari kita, kapanpun bisa bersedekah. Yang terakhir, ada hadiah. Apa bedanya dengan yang lain? Kalau hadiah, motivasi utamanya adalah untuk mempererat hubungan antar manusia.
Kita memberi karena rasa sayang, rasa hormat, atau persahabatan. Jadi fokusnya lebih ke hubungan sosial, seperti saat kita membawakan oleh-oleh buat keluarga, atau memberi kado ulang tahun untuk teman. Oke, siap-siap ya. Ini bagian yang paling ditunggu-tunggu. Sekarang, semua kepingan puzzle yang tadi berserakan akan kita susun jadi satu gambar yang utuh dan super jelas. Nah, ini dia momen ahanya. Kunci perbedaannya ada di dua kolom pertama. Coba perhatikan. Di kolom kewajiban hanya zakat yang statusnya wajib. Yang lainnya dianjurkan atau sunnah. Terus lihat kolom penerima. Lagi-lagi hanya zakat yang penerimanya sangat spesifik dan sudah ada daftarnya. 3 lainnya jauh lebih fleksibel. Gimana? Sesederhana itu kan intinya? Sekarang jadi jelas banget bedanya. Oke, kita sudah lihat semua perbedaannya. Tapi jangan salah, di balik semua perbedaan cara itu, ada satu benang merah, ada satu tujuan mulia yang sama. Apa sih hikmah di balik semua bentuk pemberian ini? Meskipun jalannya beda-beda, tujuannya semua sama. Entah itu zakat yang wajib atau sedekah yang sesederhana senyuman, pada akhirnya semuanya bertujuan untuk membersihkan jiwa dan harta kita, menumbuhkan rasa syukur, melawan sifat kikir, dan yang terpenting, membangun sebuah masyarakat yang penuh kasih sayang, harmonis, dan sejahtera untuk semua. Jadi, setelah kita semua paham perbedaannya, pertanyaannya sekarang bukan lagi apa bedanya, tapi bentuk berbagi mana yang bisa kita mulai lakukan hari ini. Nggak perlu yang besar-besar kok, mungkin kita bisa mulai dengan sebuah senyuman. Terima kasih banyak sudah menyimak.